Halo, perkenalkan nama saya Teofilus Rafael Purnama dari kelas LC28 dengan NIM 2301871706 pada pelajaran bisnis plan yang dipimpin oleh Ibu Dewi. Saya akan menjelaskan tentang suatu topik pada materi bisnis plan yaitu pada session 2. Pada session 2 itu menjelaskan suatu materi yang berjudul Getting Your Plan Started. Untuk menjalankan suatu bisnis, kita harus memiliki suatu rencana awal di mana rencana tersebut akan menentukan kesuksesan bisnis kita pada kedepannya. Pembuatan rencana itu sangatlah penting, terutama buat pembisnis-pembisnis yang baru. Dalam membuat rencana tentu memiliki tantangan-tantangan sendiri dan kesulitannya sendiri. Namun, di balik tantangan tersebut, kita akan dapat belajar gimana cara membuat rencana itu menjadi lebih baik, sehingga rencana itu nantinya akan memberikan pembelajaran bagi kita. Pembelajaran tersebut mungkin akan seperti gagal maupun sukses, tapi itulah belajar. Oke, kita mulai. Bisnis plan proses. Ya, bisnis plan proses. Di suatu bisnis, kita selalu memiliki rencana, di mana rencana tersebut merupakan suatu proses pengembangan bisnis kita. Perencanaan suatu bisnis itu sangatlah penting untuk dilakukan. Dengan proses perencanaan yang dilakukan tentu akan menentukan kesuksesan bisnis ke depannya. Dalam menjalankan suatu bisnis, kita harus mempersiapkan rencana itu sematang mungkin, sehingga pertama tidak akan membuang waktu dan tidak akan membuang tenaga maupun biaya yang dibutuhkan. Rencana suatu bisnis memang membutuhkan waktu yang tidak singkat, sehingga perlu dilakukan analisis secara mendalam sehingga data-data yang kita dapatkan itu dapat benar-benar berguna bagi rencana bisnis kita. Ya, ada 5 tahapan dalam pembuatan rencana bisnis, yaitu pertama, kita harus meletakkan konsep bisnis dasar Anda. Apa sih base dari bisnis Anda itu, value-nya apa? Kenapa Anda membuat bisnis tersebut? Ya. Yang kedua, mengumpulkan data tentang kelayakan dan spesifikasi konsep Anda. Dalam membuat suatu bisnis, setelah kita membuat konsep dasar bisnis kita harus mengumpulkan atau mencari data mengenai tentang bisnis yang akan kita jalankan, di mana data tersebut akan mendukung rencana bisnis kita pada awalnya. Lalu yang ketiga yaitu memfokuskan dan menyempurnakan konsep berdasarkan data yang Anda susun. Setelah kita mendapatkan data, kita melihat apakah data tersebut sesuai dengan mendukung dari bisnis dasar kita, yaitu kita harus memfokuskan, lalu dengan data itu kita akan menyempurnakan rencana kita untuk menjadi yang lebih baik. Lalu yang keempat, menguraikan secara spesifik bisnis Anda. Setelah kita mengumpulkan data, menyempurnakan, kita mulai memilah ini bisnis kita akan berhasil atau tidak nih dengan data ini, dengan data yang sudah dikumpulkan. Bila tidak memungkinkan, kita harus mencari opsi yang lain maupun mencari jalan keluar mengenai spesifikasi bisnis yang cocok di dalam pasar. Lalu tahapan kelima, menempatkan rencana Anda dalam bentuk yang menarik. Setelah kita udah matang membuat suatu rencana, kita harus membuat rencana tersebut menjadi menarik sehingga rencana tersebut bukan hanya untuk dijalankan, namun menarik bagi kita maupun bagi semua orang yang akan terlibat dalam suatu bisnis tersebut. Mungkin dari 5 step proses ini mungkin saya akan memberikan contoh. Seperti kita ambil contoh gampang seperti Gojek. Gojek itu merupakan suatu perusahaan bisnis yang memiliki konsep bisnis dasar yaitu sebagai platform penyambung di mana
seorang pengguna dapat melakukan panggilan kepada pengendara sepeda motor atau ojek. Lalu Gojek mengumpulkan data apakah ini layak. Setelah didapatkan, masih banyak masyarakat pekerja-pekerja maupun pengguna-pengguna ojek online itu dilakukan secara berempat, sehingga banyak pengguna yang kesulitan dan tidak terlalu efisien dengan menggunakan metode ojek yang ada di tempat. Dengan itu, Gojek membuat suatu platform di mana akan mempermudah pengguna dengan pengendara sepeda motor itu bertemu dalam melakukan panggilan dan mengantarkan pelanggan ke tempat tujuan. Setelah mengumpulkan data, lalu Gojek melakukan fokus dan menyempurnakan konsep. Nah, dari data yang dapat, Gojek membuat suatu aplikasi, di mana aplikasi tersebut dapat kita gunakan melalui aplikasi dalam gadget kita. Lalu menguraikan secara spesifik bisnis Anda. Setelah kita memfokuskan menyempurnakan, kita menguraikan spesifik bisnis kita, bisnis Gojek. Lalu menempatkan rencana Anda dalam bentuk menarik. Oke. Ya, pentingnya kita untuk mengumpulkan banyak informasi. Informasi apa sih yang harus kita kumpulkan? Ya, seperti kita ambil contoh dalam sumber internet. Di dalam internet itu sekarang kita dapat mudah mendapatkan informasi seperti media lokal, berita lokal, maupun data-data dari pemerintah, industri studies, publication, research service, companies website yang berisi tentang kompetitor kita, potensial customer kita maupun supplier, dan strategic partners. Dari situ kita dapat mendapatkan informasi-informasi yang kita butuhkan untuk membuat suatu rencana bisnis kita yang akan dijalankan ke depan. Ya, how to conduct market research. Yang pertama, kita harus melakukan information interview, di mana informasi-informasi itu kita harus kita kumpulkan, lalu kita pilih apakah informasi tersebut itu benar-benar valid ataupun tidak, apakah informasi tersebut akan mendukung bisnis kita atau tidak. Lalu yang pertama lalu yang kedua survei. Survei itu sangatlah penting, terutama dalam kesuksesan bisnis kita di depannya, karena bisnis yang kita jalankan akan dilakukan secara nyata di lapangan dan tentunya akan berdampak bagi diri kita maupun orang lain, sehingga survei itu sangatlah penting. Survei seperti apa sih? Seperti kita ingin menjual suatu makanan, kita masuk dalam bidang F&B. Dalam menjual suatu makanan, kita harus melakukan survei. Surveinya seperti apakah rasa makanan tersebut maupun minuman itu cocok untuk dimakan maupun cocok untuk dimakan maupun minuman yang akan disajikan nantinya. Survei tersebut akan diberikan bagi kita maupun keluarga atau orang yang kita kenal. Dengan adanya testing suatu rasa makanan, itu kita akan mendapatkan data apakah makanan tersebut sudah cocok, apa masih memerlukan tambahan untuk menyempurnakan makanan tersebut. Lalu yang ketiga, focus groups. Dalam merencanakan suatu bisnis, kita tidak bisa hanya fokus terhadap diri sendiri. Kita harus membutuhkan orang untuk membantu kita dalam membuat suatu rencana. Lalu yang keempat itu adalah personal observation. Dari rencana bisnis yang kita sudah buat, kita harus melihat apakah market dari suatu bisnis itu
sangat cocok untuk bisnis kita. Apakah laku untuk dijual untuk depannya. Jadi personal observation itu sangatlah penting sebelum kita memasarkan secara luas atau secara masif. Ya, ini merupakan sumber dari market research. Yang pertama, kita dapat menemukan potensial customers maupun both end users, buyer, or distributor. Lalu kita dapat menemukan potensial supplier, di mana suatu bisnis itu sangatlah penting. Terutama kita memerlukan bahan baku yang murah serta terpercaya akan kualitasnya. Lalu yang ketiga, business related geographically or by product line. Jadi suatu bisnis itu kita harus menentukan di mana pasar kita berada. Apakah kita akan mengambil pasar dalam bidang digital, platform maupun e-commerce, maupun secara tempat seperti F&B, maupun dalam pembukaan pabrik. Sehingga tempat pasar yang akan kita akan jual dalam bisnis kita itu sangatlah penting. Lalu yang keempat, similar businesses serving different cities and others in your industry. Kita harus juga ngelihat bahwa pasar yang akan kita masuki itu apakah cocok atau tidak. Apa sih target dari pasar kita? Karena di setiap kota itu memiliki karakteristiknya masing-masing, maupun dari karakteristik secara manusia maupun secara industrinya. Lalu kita dapat melihat dalam market research seperti bank, real estate agents, universities, local or regional chambers of commerce, merchant groups, or other observing the local economy. Lalu kita juga dapat melihat kompetitor kita. Kita perlu melihat siapa sih kompetitor kita. Kompetitor kita itu menjadikan acuan kita untuk melihat bahwa apa yang kurang dari mereka dan apa yang harus kita kembangkan menjadikan itu suatu value bagi bisnis kita. Lalu kita dalam market research kita juga dapat menemukan entrepreneur groups. Dalam suatu bisnis pentingnya kita bisa bersosialisasi, berkomunikasi dengan para pembisnis juga. Next. Ya, dari data-data yang kita dapat dari research analisis yang kita lakukan, pentingnya untuk melakukan evaluating data. Apa sih itu evaluating data? Evaluating data merupakan gimana kita melihat dari kumpulan-kumpulan data yang kita dapatkan itu apakah sudah cocok maupun benar untuk kita bagi kita untuk dapat menjalankan suatu bisnis kita. Dengan data-data tersebut, dengan kumpulan informasi data tersebut, kita dapat melihat potensi dari bisnis kita ke depannya. Dan dengan ini kita juga dapat membuat rencana suatu bisnis yang akan membuat sukses bisnis tersebut. Planning your business. Yang pertama itu adalah vision. Vision di mana kita suatu bisnis itu harus memiliki visi, di mana visi tersebut akan menjadi acuan kita, menjadikan fondasi kita yang menjadikan identitas perusahaan bisnis kita ke depannya. Apa sih contoh visi? Ya, ini merupakan contoh visi dalam suatu keorganisasian. Yang pertama itu visi terwujudnya sekolah yang unggul, nyaman, aman, sejahtera, dan berakhlak mulia. Visi perusahaan. Nah, ini merupakan suatu contoh visi perusahaan,
di mana ini merupakan visi dari PT Indomobil Sukses Internasional. Visinya, menjadikan perusahaan otomotif terhandal dan terpercaya di dalam negeri. Dengan visi ini kita akan menjadikan suatu identitas, di mana identitas tersebut akan kita wujudkan melalui misi yang akan kita lakukan. Ya, lanjut. Lalu ada bisnis plan. Dengan kita memiliki suatu visi bisnis kita harus membuat juga bisnis plan yang sudah dijelaskan tadi. Dari bisnis plan tadi, kita juga harus melakukan feasibility analysis. Apa itu feasible analysis? Ya, feasibility analysis merupakan suatu kegiatan analisa dalam mempelajari secara mendalam kegiatan bisnis atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan apakah layak atau tidak suatu bisnis dijalankan dari berbagai aspek dalam bisnis. Lalu dalam merencanakan suatu bisnis itu kita harus memiliki tim. Nah, tim itu seperti nggak harus tim, tapi kita harus memiliki suatu bidang-bidang yang akan mendukung bisnis kita. Yang pertama itu adalah marketing. Marketing adalah gimana kita cara memasarkan suatu bisnis kita untuk memperkenalkan kepada orang lain sehingga orang lain dapat melihat, lalu melakukan aksi, dan aksi lalu melakukan repeat buying atau order, maupun mouth to mouth marketing melalui orang lain. Lalu yang kedua adalah operation. Operation di mana kita dapat mengelola suatu bisnis baik secara keuangan maupun manajemen yang akan berguna mengontrol untuk bisnis. Lalu adalah teknologi. Di perkembangan zaman sekarang, teknologi itu sangatlah penting, terutama dalam bidang digital. Sehingga dalam melihat suatu teknologi itu sangatlah penting. Ya, next. Ya, dalam merencanakan suatu bisnis, ada suatu metode atau tool konsep untuk mempermudah kita dalam melakukan suatu perencanaan bisnis, yaitu adalah bisnis model canvas. Apa itu bisnis model canvas? Bisnis model canvas merupakan sebuah tool dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk-bentuk elemen visual. Bisnis model canvas ini sering kita dengar, terutama bagi para entrepreneur dalam memulai suatu bisnis, karena bisnis model canvas ini bukan hanya berguna, melainkan dapat menarik orang dalam melakukan pitching kepada investor, karena bentuknya sangat menarik dan terlihat simpel. Ya, ini merupakan tabel bisnis canvas yang tadi saya jelaskan. Di sini kita terdapat ada value preposition. Value preposition merupakan suatu nilai jual produk atau jasa yang kita jual kepada konsumen kita, di mana value ini akan menjadikan suatu nilai yang dapat dilihat orang lain dan sebagai pembanding antara kita dengan kompetitor lain. Apa sih isi dari value preposition itu? Mengenai tentang apa sih yang menyebabkan masalah itu terjadi, apa yang kita buat jalan keluar dalam suatu bisnis tersebut, apa yang kita jual, lalu kenapa kita menyediakan suatu solusi tersebut. Lalu dengan ini kita dapat apa sih manfaat dari bisnis yang kita jalankan bagi kita maupun orang lain.
Lalu yang kedua ada customer segment. Customer segment merupakan target market kita atau persona market kita yang akan kita tuju dalam bisnis kita. Misalnya berdasarkan usia, gender, hobi, maupun tingkat konsumerisme. Pertanyaan-pertanyaan ini seperti kepada siapa solusi bisnis kita akan kita berikan, lalu apakah karakter dari target market kita, lalu apakah ini cocok untuk gender apa, maupun dari umurnya. Lalu ada customer relationship. Dari katanya kita juga dapat melihat bahwa itu merupakan apa sih yang dapat mempererat hubungan kita antar bisnis kita dengan customer. Misalnya di dalam customer relationship, Anda dapat mengetahui cara apa yang paling efektif untuk berinteraksi dengan konsumen maupun calon konsumen. Misalnya Anda memiliki bisnis online menjual produk aksesoris, tentunya itu merupakan bisnis yang memiliki target perempuan. Sehingga dengan itu kita dapat membuat suatu customer relationship melalui baik secara promo maupun dengan kata-kata yang baik. Dari customer relationship itu kita dapat terhubung dengan suatu channel. Nah, channel ini sebagai pihak tengah yang menghubungkan antara customer dengan bisnis kita. Channelnya itu merupakan tempat di mana konsumen dapat melihat bisnis kita, apakah konsumen kita aktif dalam menggunakan sosmed, apakah mereka suka menghadiri event atau seminar maupun menonton TV. Nah, di channel ini merupakan tempat pertemuan bisnis kita dengan konsumen. Lalu ada key activities. Key activities merupakan aktivitas bisnis kita yang akan kita jalankan dalam kegiatan sehari-hari sehingga dapat menciptakan suatu value. Seperti aktivitas bisnis apa yang dapat kita terapkan dalam perusahaan tersebut, bagaimana dengan distribusi produk atau jasa, lalu apakah bisnis kita memiliki tenaga ahli untuk menjalankan kegiatan perusahaan sehari-hari. Dari activities tersebut, dalam menjalankan suatu kegiatan dalam bisnis kita, tentu kita membutuhkan sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya dari teknologi. Itu masuk dalam key resource. Lalu ada key partner. Key partner merupakan teman atau teman untuk bagi kita dalam mendukung jalannya bisnis kita. Dalam suatu bisnis kita membutuhkan partner kerja untuk mendukung bisnis kita. Sebagai contoh, kita merupakan suatu e-commerce. E-commerce membutuhkan suatu pembayaran. Pembayaran kita membutuhkan kerjasama kepada pihak lain. Pembayaran tersebut bisa dilakukan secara digital, baik debit, kredit, maupun pembayaran secara digital seperti GoPay, OVO, maupun Dana. Lalu dalam e-commerce kita juga membutuhkan suatu distribusi. Nah, distribusi tersebut adalah melalui kerjasama kurir. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang cost structure. Cost structure merupakan apa sih biaya-biaya yang kita butuhkan dalam menjalankan bisnis kita. Biaya tersebut itu seperti biaya gaji karyawan, maupun biaya listrik air, maupun biaya maintenance, dan lain-lainnya. Nah, dari biaya tersebut, tentu kita membutuhkan suatu adanya pembiayaan di mana akan menutupi dari cost tersebut, yaitu adalah revenue stream. Nah, di revenue stream merupakan aliran pendapatan tetap dalam bisnis kita. Apa sih yang kita akan jual, kita dapat untung dari suatu bisnis kita, itu masuk dalam revenue stream.
Ini merupakan suatu contoh bisnis model kanvas dari tim saya, yaitu adalah Handmadenesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan mungkin apa itu Handmadenesia. Handmadenesia merupakan suatu platform bisnis e-commerce di mana tempat bertemunya antara penjual maupun pembeli secara digital. Handmadenesia menjual produk spesifikasinya kepada kerajinan-kerajinan tangan maupun barang-barang lokal yang ada di Indonesia. Ya, yang pertama, apa sih value proposition dari Handmadenesia? Yaitu adalah sebagai platform, yaitu platform barang-barang handmade. Lalu kita akan menciptakan kenyamanan berbelanja, menjual barang yang berkualitas dan juga unik. Lalu apa sih target market kita, customer segment kita apa sih? Kita tidak bisa melihat suatu gender maupun usia. Jadi kita mengambil customer segment melalui hobi maupun kesukaan. Seperti salah satunya adalah penyuka kerajinan tangan, penyuka barang-barang unik dan lucu, dan ada juga wisatawan. Kenapa wisatawan? Karena barang-barang lokal itu sering diminati oleh para wisatawan, terutama wisatawan dari luar negeri. Lalu kita gimana sih cara membuat customer relationship-nya itu menjadi lebih baik, yaitu melalui email, newsletter, melalui notifikasi, lalu memberikan diskon dan promo, lalu adanya poin dan reward, pelayanan yang baik, dan juga respon yang cepat. Lalu channel dalam membuat customer relationship itu kita juga melalui sosial media, aplikasi Handmadenesia, website Handmade dan juga website Handmadenesia. Key activities-nya, kita menghubungkan penjual dan pembeli, lalu kita akan memverifikasi penjual handmade, melakukan pemasaran, membuat fitur dompet digital dan community. Lalu key resource yang kita butuhkan adalah tim IT, tim marketing, tim resources, content creator, aplikasi, dan website. Key partner, karena ini adalah e-commerce, kita membutuhkan juga seller atau penjual barang-barang handmade. Lalu kita ada kerjasama dengan sistem bayaran dan juga kurir pengiriman. Cost structure secara garis besar itu ada biaya pemeliharaan server, gaji pegawai, lalu ada biaya pemasaran, dan juga ada biaya-biaya lain. Dengan biaya tersebut, apa sih yang kita akan jual untuk mendapatkan suatu keuntungan atau profit bagi bisnis kita? Yaitu melakukan fee pada setiap barang yang terjual. Lalu kita akan menciptakan suatu dompet digital sebagai duit putar. Lalu kita akan melakukan approach B2B. Nah, ini merupakan suatu contoh simple dari bisnis tim kita, yaitu Handmadenesia. Lalu kita akan melihat suatu video. Hai, selamat datang di kelas ketiga Nescafe Kickstart. Setelah mempelajari cara menyelesaikan permasalahan konsumen di kelas sebelumnya, sekarang kita akan membahas bisnis model. Di akhir kelas ini, kamu juga diharuskan untuk submit ide bisnismu. Jadi, simak dan pahami baik-baik ya. Bisnis model adalah
metode untuk menjelaskan bagaimana sebuah ide bisnis dapat memberikan manfaat kepada konsumennya. Untuk menerapkannya, kita bisa membuat rancangan dari ide bisnis kita dengan bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah cara untuk menggambarkan model bisnis secara menyeluruh dalam bentuk visual di satu halaman. Dengan bisnis model kanvas, kita bisa memberikan rancangan berpikir tentang bisnis kita, memperoleh pemahaman bersama, memperoleh bahasa yang sama, dan membantu tim kita lebih fokus. Nah, cara merancang bisnis model kanvas adalah dengan menjabarkan 9 unsur penting dari ide bisnis yang akan kita buat. Pertama-tama, kita isi kolom nomor 1, yaitu target pasar. Siapa target dari produk yang akan kita jual? Misalkan, kita mau buat bisnis sepatu untuk teman-teman yang mencari sepatu dengan kualitas tinggi dan harga terjangkau. Nah, dari situ, kita jadi punya bayangan terhadap solusi yang tepat dari masalah yang mereka hadapi di kolom kedua. Di kolom kedua ini, kita susun hal-hal yang bisa menjawab permasalahan target sebagai solusi melalui produk yang kita punya. Setelah itu, kita harus bisa menentukan media apa yang tepat untuk mengkomunikasikan dan mendistribusikan bisnis yang kita punya di kolom ketiga. Contohnya, dari karakter target konsumen dan solusi tadi, selain di toko, kita juga bisa menjual sepatu secara online dan menaruhnya di berbagai retail supaya mudah didapat. Lalu di kolom keempat, kita bisa tentukan cara berinteraksi dengan konsumen. Dengan pendekatan langsung seperti customer service atau secara otomatis seperti aplikasi, live chat, dan social media. Di kolom kelima ini, saatnya menentukan dari mana bisnis kita mendapat keuntungan. Seperti dalam bisnis sepatu yang akan kita buat ini, pendapatan berasal dari setiap sepatu yang berhasil terjual. Setelah itu, kolom keenam akan terisi dengan apa yang harus kita punya untuk mendukung bisnis, seperti aplikasi dan pegawai. Kemudian di kolom ketujuh, kita tentukan apa saja kegiatan yang harus dilakukan supaya ide bisnis berjalan sesuai rencana yang sudah kita susun tadi, seperti mendesain produk, pemasaran, dan pemeliharaan. Selanjutnya di kolom ke-8, kita tentukan siapa suppliers dan partner yang tepat untuk bisnis kita, seperti menentukan vendor untuk produksi, brand ambassador untuk promosi, dan juga jasa kurir untuk distribusi. Kemudian di kolom ke-9, kita akan menjelaskan apa saja biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan ide bisnis. Untuk kasus bisnis sepatu, biaya yang harus dikeluarkan meliputi biaya vendor sepatu, gaji karyawan, biaya pemasaran dan promosi, sampai biaya operasional toko. Setelah bisnis model kanvas terisi dengan lengkap, langkah berikutnya adalah merancang gambaran pengeluaran dan pendapatan dengan membuat perkiraan keuangan. Di sini, ada yang namanya revenue stream yang merupakan pendapatan dari hasil penjualan, yang bisa kita cari tahu dengan nentuin harga produk sesuai jumlah yang akan dijual. Kemudian, cost atau pengeluaran, biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk tersebut. Ada 2 jenis cost dalam bisnis, yaitu fixed cost dan variable cost. Fixed cost merupakan biaya tetap yang dikeluarkan dan tidak bergantung pada biaya produksi, seperti biaya sewa gedung atau gaji pegawai. Sedangkan variable cost merupakan biaya yang dikeluarkan dan dipengaruhi oleh jumlah produksi, seperti harga bahan mentah, biaya perlengkapan, dan promosi. Akhirnya, kita punya gambaran tentang bagaimana perhitungan pengeluaran dan pemasukan dari bisnis yang akan kita jalankan. Inilah saatnya mencari tahu soal break-even point dan payback period. Break-even point, atau yang biasa dikenal sebagai balik modal, adalah waktu di mana pemasukan setara dengan pengeluaran saat memulai bisnis. Sedangkan payback period adalah jangka waktu di mana kita mencapai break-even point. Dalam situasi inilah, kita bisa tahu apakah bisnis yang kita jalankan untung atau rugi. Contohnya, seperti yang ada di tabel.
kita bisa melihat seluruh perkiraan pengeluaran yang menggambarkan pada tahun keberapa bisnis kita akan mencapai titik balik modal. Nah, setelah kita memahami semuanya, saatnya kamu menggunakan metode ini. Download dan isi bisnis model Canvas sesuai dengan ide bisnismu. Dan ini saatnya, ubah inspirasi jadi kreasi. Ya, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dan kurang kata. Terima kasih.